Baik, selamat malam. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian kami dengan judul Perencanaan Enterprise Architecture Planning atau EAP Sistem Informasi di Klinik Mata IDC Kabupaten Sidoarjo menggunakan framework TOGAF. Sebelum itu, kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Yulia Rendis Pritama dengan NIM belakang 095. Saya Emily Panghurian dengan NIM belakang 094. Baik, yang pertama untuk abstrak di sini yaitu implementasi sistem informasi di Klinik Mata IDC Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan. Meskipun telah menggunakan sistem informasi, perlu dilakukan pembaruan dan penambahan sistem, khususnya pada sistem antrian pasien yang masih menghadapi beberapa permasalahan. Untuk mengatasi tantangan ini, Klinik Mata IDC akan menerapkan metode Enterprise Architecture Planning dengan menggunakan framework TOGAF. Selanjutnya, latar belakang yaitu penerapan sistem informasi di perusahaan atau organisasi dapat signifikan meningkatkan kinerja operasional. Kecepatan, akurasi, dan integrasi informasi menjadi krusial untuk mendukung pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan SI, perencanaan strategis dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan mengatasi kompleksitas pertumbuhan perusahaan. Klinik Mata IDC di Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan memerlukan pembaruan sistem informasi khususnya pada sistem antrian pasien. Penelitian ini berfokus pada perencanaan sistem informasi, mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan arsitektur yang dibutuhkan. TOGAF ADM dipilih karena memberikan kelengkapan dan rincian dalam pengembangan infrastruktur TI perusahaan. Selanjutnya untuk rumusan masalah yang pertama ada permasalahan yaitu sistem informasi di klinik mata EDC belum optimal terutama pada sistem antrian pasien yang membutuhkan pembaruan dan penambahan. Diperlukan perencanaan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem informasi klinik ini. Yang kedua yaitu metode usulan. Untuk metode usulan di sini memilih perencanaan EAP atau Enterprise Architecture Planning menggunakan framework TOGAF untuk melakukan perencanaan pada sistem informasi di klinik mata IDC. Yang ketiga, untuk pertanyaan penelitian yaitu bagaimana menerapkan perencanaan EAP menggunakan framework TOGAF dapat membantu perencanaan sistem informasi di klinik mata IDC Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada bab landasan teori, yang pertama ada perencanaan sistem. Dalam perencanaan sistem informasi, evaluasi kelayakan proyek, perkiraan biaya dan keuntungan, serta identifikasi variabel penting untuk kinerja manajemen menjadi fokus utama. Tujuannya adalah mengembangkan sistem baru yang optimal sesuai dengan tujuan strategis organisasi. Proses ini melibatkan pengawasan dari desain hingga pemanfaatan sistem dengan penekanan pada manfaat yang akan diperoleh. Dengan perencanaan sistem yang baik dapat dicapai peningkatan kualitas sistem dan efisiensi operasional perusahaan melalui solusi teknologi informasi yang tepat. Yang kedua ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan peran manusia yang bekerja sama untuk mengelola, menganalisis, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Hal ini melibatkan integrasi teknologi informasi dan interaksi pengguna untuk mendukung operasional dan manajemen organisasi. Selain itu, sistem ini menghasilkan laporan yang diperlukan oleh stakeholder. Dengan demikian, sistem informasi memainkan peran integral dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Yang ketiga ada enterprise arsitektur. Enterprise adalah entitas bisnis atau organisasi yang beroperasi untuk memproduksi barang atau jasa. Bisa mencakup bisnis, layanan, atau menjadi bagian dari suatu organisasi dengan satu atau lebih usaha di satu atau lebih lokasi. Selanjutnya, enterprise arsitektur adalah visi yang melibatkan informasi, fungsi lokasi organisasi, dan parameter kinerja untuk mengoptimalkan kontribusi sumber daya perusahaan dan investasi dalam teknologi informasi. Yang keempat ada Enterprise Architecture Planning atau EAP, yang merupakan metode perencanaan yang menitik beratkan pada struktur arsitektur sebuah perusahaan atau organisasi. Fokus utamanya adalah pada pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan analisis data sebelum mempertimbangkan solusi aplikasi. EAP memiliki tujuan untuk mendukung operasional bisnis dan merencanakan implementasinya. Terdapat 4 lapisan dalam EAP, yaitu lapisan pertama adalah inisialisasi perencanaan, yang kedua ada pemodelan proses bisnis dan sistem dan teknologi saat ini,
Pada lapisan ketiga ada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Pada lapisan keempat ada rencana implementasi. Pada poin kelima ada TOGAF atau The Open Group Architecture Framework yang merupakan sebuah framework yang membantu organisasi mengadopsi, memproduksi, menggunakan, dan memelihara arsitektur perusahaan secara efektif. Melalui pendekatan ini, TOGAF membantu organisasi mengelola kompleksitas arsitektur, mencapai tujuan strategis, dan mengembangkan arsitektur yang koheren sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. TOGAF ADM terdiri dari 8 fase kunci yang dapat dilihat di gambar dalam perencanaan dan perancangan arsitektur perusahaan, yaitu preliminary fase, fase A ada arsitektur vision, fase B ada business arsitektur, fase C ada information system arsitektur yang terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur, fase D ada teknologi arsitektur, fase E ada opportunities dan solution, dan fase F ada migration planning. Selanjutnya pada poin ke-6 ada value chain yang merupakan model bisnis yang disebut rantai nilai atau value chain, menggambarkan serangkaian aktivitas yang diperlukan dalam pembuatan produk atau pemberian layanan. Analisis rantai nilai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan nilai layanan yang dihasilkan. Gambar berikut menggambarkan rantai nilai atau value chain yang terdiri dari aktivitas utama, primary activities, dan aktivitas pendukung atau support activities. Selanjutnya untuk penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi pada GMIT FATASO menggunakan EAP. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan EAP dalam perencanaan strategi telah berdampak positif terhadap peningkatan kinerja operasional. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah koleksi aplikasi sistem informasi yang melibatkan berbagai bidang, seperti manajemen keuangan, manajemen arsip, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen jemaat. Yang kedua yaitu penelitian yang berjudul Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan metode Ward and Pipat dalam penjualan di home industry. Metode Ward dan Pipat bersama dengan analisis SWOT dan analisis 5 kekuatan Porter diterapkan dalam perencanaan strategi sistem informasi di Bagmipan. Hasilnya adalah pemetaan portofolio aplikasi termasuk sistem informasi pemasaran, sistem informasi gudang, sistem informasi keuangan, dan situs web resmi bisnis ini yang akan diimplementasikan di perusahaan tersebut. Selanjutnya untuk arsitektur sistem ini dibangun untuk klinik mata EDC menggunakan framework TOGAF. Pada gambar 3.1 adalah desain arsitektur sistem yang telah disusun menggambarkan serangkaian langkah-langkah yang akan dijalankan pada proses penelitian ini. Untuk arsitektur sistem dari klinik mata sendiri, untuk inputnya yaitu penentuan objek studi kasus di klinik mata EDC, kemudian prosesnya yaitu pengumpulan data melalui observasi, kemudian tahap preliminary arsitektur vision, kemudian business arsitektur, information system arsitektur teknologi, opportunities dan solution, kemudian outputnya yaitu hasil perencanaan sistem informasi klinik mata EDC. Selanjutnya untuk pengumpulan data diperoleh melalui observasi dan wawancara di klinik mata EDC. Data yang digunakan berasal dari sistem yang sedang berjalan, termasuk data penerimaan pasien dan data pelayanan pasien. Informasi penerimaan pasien melibatkan data identitas pasien, tanggal kunjungan, dan jenis layanan yang diminta. Sementara itu, data pelayanan pasien mencakup diagnosis, tindakan medis, resep medis, dan tindak lanjut yang diperlukan. Penggunaan data ini dalam penelitian bertujuan untuk menganalisis proses tersebut, mengidentifikasi potensi perbaikan dalam efisiensi operasional, dan meningkatkan kualitas layanan pada pasien. Data ini menjadi bagian integral dari penelitian klinik mata EDC, membantu pemahaman terhadap bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan di klinik tersebut. Selanjutnya pada bagian tahap penelitian, yang pertama ada tahap preliminary. Pada tahap awal ini perencanaan arsitektur perusahaan di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo dilakukan persiapan untuk perancangan arsitektur.
Fase ini mencakup penentuan konsep dan pelaksanaan perancangan arsitektur perusahaan, termasuk prinsip-prinsip perencanaan arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan klinik dan identifikasi aktor, penentuan lokasi, penetapan jangka waktu, perumusan tujuan, dan arsitektur perusahaan. Dalam penyusunan rencana ini digunakan tools seperti tabel katalog prinsip dan tabel identifikasi 5W1H. Yang kedua ada rekrutmen manajemen. Dalam tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk lini mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang ada di klinik mata EDC, menyusun solusi dan aktivitas, merancang solusi sistem informasi yang relevan dengan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tujuan utama dari fase ini yaitu menganalisis dan mengelola kebutuhan arsitektur di semua tahap, ADM atau Architecture Development Method, serta mengembangkan solusi yang sesuai dengan sistem informasi yang mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. Selanjutnya ada Architecture Vision. Pada tahap ini mendefinisikan informasi yang berkaitan dengan seluruh strategi yang akan diterapkan di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama menentukan dan merumuskan visi misi, tujuan, dan profil organisasi. Yang kedua mengidentifikasi semua aktivitas terkait dengan operasional klinik termasuk aktivitas utama dan pendukung. Yang ketiga mengidentifikasi hubungan stakeholder dengan aktivitas organisasi. Dalam fase ini tools yang digunakan yaitu value chain diagram dan stakeholder map matrix. Selanjutnya ada business arsitektur, yaitu dengan menggunakan model bisnis yang diharapkan berdasarkan skenario aktivitas yang telah didefinisikan pada tahap visi arsitektur sebelumnya di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Langkah-langkahnya yang pertama menyusun deskripsi dasar dari arsitektur bisnis, dua mengembangkan deskripsi target dari arsitektur bisnis, yang ketiga melakukan analisis terhadap perbedaan menggunakan GAP analisis, yang keempat merancang dan membuat arsitektur bisnis yang sesuai dengan visi perusahaan. Tools yang digunakan yaitu Rich Picture untuk membantu dalam memvisualisasikan dan menggambarkan aktivitas menggunakan sebuah use case diagram. Yang selanjutnya ada Information System Arsitektur yang terdiri dari Application Arsitektur, yaitu merancang aplikasi yang telah didefinisikan dalam arsitektur bisnis. Tujuannya untuk mengenali aplikasi-aplikasi yang diperlukan dalam pemrosesan data dan untuk mendukung operasional bisnis. Tahapannya yang pertama menentukan dan merumuskan aplikasi-aplikasi yang diperlukan di klinik mata. Lalu yang kedua membuat pemodelan dari aplikasi yang telah diidentifikasi. Dan yang ketiga menjelaskan fungsi dari aplikasi yang telah dirancang. Tools yang digunakan mencakup application portfolio katalog dan use case diagram. Selanjutnya pada data arsitektur, melibatkan identifikasi semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi agar menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan area bisnis yang telah ditentukan. Dengan tahapan yang pertama identifikasi struktur data yang diperlukan dalam aplikasi, yang kedua membuat pemodelan arsitektur data yang mencakup struktur dan hubungan antara data-data yang digunakan. Tools yang digunakan yaitu kelas diagram, digunakan untuk memodelkan struktur hubungan antara kelas data dan aplikasi. Selanjutnya ada teknologi arsitektur, merupakan yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung operasi bisnis. Tahap ini melibatkan penentuan kandidat teknologi yang akan digunakan untuk membuat seleksi teknologi, yang dapat dilihat tahapannya. Yang pertama melakukan pemodelan awal konfigurasi jaringan di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua merancang konfigurasi jaringan yang diajukan untuk digunakan. Yang ketiga menentukan software dan hardware yang digunakan untuk operasional sistem. Yang keempat merancang platform teknologi yang akan digunakan. Tools yang digunakan yaitu platform decomposition diagram dan teknologi portofolio katalog. Selanjutnya, tahapan penelitian pada opportunities dan solution. Fase opportunities dan solution merupakan perencanaan awal dari implementasi dan identifikasi sarana pengiriman dari arsitektur yang telah ditentukan. Dalam fase evaluasi arsitektur, tahapan yang perlu dilakukan mencakup yang pertama, mengevaluasi model yang telah dirancang untuk semua aspek arsitektur yang telah dikembangkan pada setiap fase, termasuk arsitektur bisnis, aplikasi data, dan teknologi. Yang kedua, mengidentifikasi hubungan antara arsitektur data yang terkait antar aplikasi. Yang ketiga,
Rancangan digunakan dengan bantuan matriks analisis GAP untuk merinci hasil dari analisis GAP yang telah digunakan. Yang keempat yaitu fokus pada penilaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang kesenjangan dalam arsitektur yang ada, serta memperkirakan biaya investasi yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Selanjutnya, migration planning yaitu tahap terakhir pada proses perencanaan arsitektur. Untuk tahapnya yang dilakukan yang pertama mengatur urutan proyek berdasarkan prioritas pelaksanaan aplikasi yang melibatkan penentuan aplikasi mana yang harus diimplementasikan lebih dulu. Yang kedua menetapkan dan menggambarkan roadmap implementasi aplikasi di klinik mata IDC yang mencakup jadwal dan rencana pelaksanaan aplikasi. Tools yang digunakan dalam tahap ini adalah roadmap implementasi aplikasi untuk merencanakan dan mengelola proses migrasi dan implementasi aplikasi yang baru. Untuk jadwal penelitian dapat dilihat pada gambar. Untuk kegiatannya terdiri dari identifikasi masalah, pengumpulan data, mendalami metode, penyusunan proposal, perancangan sistem, visualisasi, dan penyusunan laporan akhir yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2 minggu, September, Oktober, November, Desember hingga Januari. Kemudian untuk hasil dan pembahasan dari yang pertama preliminary phase yaitu prinsip perencanaan enterprise arsitektur. Yang pertama untuk prinsipnya itu keputusan mengenai arsitektur harus selaras dengan tujuan, aktivitas, dan proses bisnis. Tujuannya yaitu meningkatkan hubungan antara aktivitas infrastruktur dan proses bisnis agar lebih mendukung proses bisnis yang ada. Yang kedua yaitu prinsip arsitektur yang sedang dikembangkan harus seimbang dengan bisnis. Tujuannya menghindari gangguan dalam sistem yang bisa menghambat kelancaran operasional bisnis. Kemudian keamanan harus menjadi prioritas dalam pengembangan arsitektur. Tujuannya yaitu mampu mengurangi dampak yang diakibatkan oleh bencana dan bersifat tahan terhadap serangan virus, peretasan, worm, spyware, upaya phishing, serta peretasan. Selanjutnya keamanan data. Tujuannya yaitu melindungi data dari akses yang tidak sah dan mengatur penggunaan data oleh stakeholder. Kemudian data harus dapat diakses dengan mudah. Tujuannya yaitu mempermudah adaptasi untuk mengikuti perkembangan tren dalam teknologi informasi. Kemudian yang keenam, aplikasi harus mampu terintegrasi satu sama lain. Tujuannya yaitu membantu dalam pengolahan data guna meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketujuh, desain arsitektur aplikasi harus sederhana dan mudah digunakan. Tujuannya yaitu membantu dalam penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis serta pengelolaan sumber daya. Yang kedelapan, penerapan arsitektur multi-tier dan arsitektur berbasis komponen akan diterapkan. Tujuannya membantu dalam penggantian komponen yang mengalami kerusakan untuk meningkatkan ketersediaan dan mempermudah proses peningkatan modul. Yang kesembilan yaitu kemandirian dalam pemilihan teknologi, tujuannya bisa diimplementasikan pada platform teknologi apapun. Selanjutnya ada identifikasi 5W1H. Yang pertama, pada identifikasi WAP dengan objek di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo, yaitu membuat perencanaan sistem informasi arsitektur enterprise. Identifikasi WU, pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab yaitu peneliti dan manajemen klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo. Untuk identifikasi WHERE, lokasinya di klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo, Ruko Townhouse Blok B, nomor 6 Jalan Raya Kalijaten, nomor 71 sampai 73 sepanjang Sidoarjo. Untuk identifikasi WHEN, waktu penyelesaiannya pada tahun 2024. Untuk identifikasi WHY, agar dapat mendukung pencapaian visi misi klinik dan untuk merancang rencana yang efektif dalam pelaksanaan tata kelola TI yang akan secara positif mempengaruhi aspek proses bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Untuk identifikasi how, untuk bagaimana rencana arsitektur enterprise ini dibuat, yaitu dengan melibatkan penerapan metodologi TOGAF atau The Open Group Architecture Framework AGM. Selanjutnya untuk recruitment management, yang pertama di sini ada pemetaan layanan bisnis yang dimana layanan bisnis pada klinik mata EDC yaitu layanan kesehatan mata. Selanjutnya ada proses bisnis dari layanan kesehatan mata ini. Yang pertama ada pendaftaran pasien, kemudian antrian pasien, konsultasi, kemudian pengambilan obat, dan yang terakhir yaitu pembayaran. Untuk fungsi bisnisnya sendiri, yang pertama untuk
proses bisnis pendaftaran pasien, yaitu pasien bisa melakukan pendaftaran secara online, kemudian membuat janji dokter, dan akan mendapatkan nomor antrian. Yang kedua yaitu antrian pasien. Di sini pasien bisa mengisi daftar hadir, kemudian bisa menunggu nomor panggilan. Yang ketiga, proses bisnis konsultasi, yaitu pasien bisa menyampaikan keluhannya dan dokter melakukan pengecekan, kemudian dokter bisa membuat resep obat. Yang keempat, pengambilan obat, pasien bisa menyerahkan resep, kemudian bisa mengambil resepnya. Yang kelima, yaitu pembayaran, melakukan pembayaran dan akan mendapatkan bukti pembayaran. Selanjutnya pada tahap arsitektur vision, yaitu ada profil klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo, yaitu pusat pelayanan kesehatan mata yang berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien melalui perawatan mata terbaik, didukung oleh tim dokter mata berpengalaman dan fasilitas medis modern. Klinik ini menonjol dalam memberikan layanan presisi dan efisien. Selain aspek perawatan mata, klinik mata EDC juga aktif dalam misi edukasi, menyampaikan informasi dan pemahaman tentang pentingnya perawatan mata dan pencegahan masalah mata. Dengan pendekatan komprehensif, klinik ini berperan penting dalam menjaga kesehatan mata komunitas dan membantu pasien menjaga kualitas penglihatan optimal. Selanjutnya, visi dan misi klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo dengan visi menjadi pusat layanan, informasi, edukasi, dan publikasi kesehatan mata yang terkemuka di Jawa Timur sesuai standar terbaik. Misinya menyediakan fasilitas dan pelayanan terbaik untuk pasien, memiliki banyak klinik yang tersebar di Jawa Timur, aktif melakukan kegiatan sosial dalam meningkatkan kesehatan mata dan kesejahteraan masyarakat, memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam rangka pembentukan masyarakat yang sehat dan cerdas. Selanjutnya, tujuan dari klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu pertama, pelayanan kesehatan mata, pencegahan dan penanganan masalah mata, pelayanan edukasi, penelitian dan inovasi, dan aksesibilitas. Selanjutnya ada analisis value chain yang merupakan mengklasifikasikan semua kegiatan yang terjadi di dalam klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo dengan aktivitas pendukung, yaitu pendaftaran pasien, manajemen antrian, informasi medis elektronik atau electronic medical record, selanjutnya sistem informasi janji temu, informasi obat, informasi manajemen logistik, dan sistem informasi keuangan dan billing. Untuk aktivitas utamanya yaitu manajemen sumber daya manusia, pengelolaan alat dan bahan, pelatihan dan pengembangan aplikasi pelayanan. Selanjutnya ada hubungan stakeholder dengan aktivitas organisasi, yaitu proses bisnis klinik mata EDC Kabupaten Sidoarjo yang melibatkan beberapa pihak dan kepentingan terkait unsur utama dan unsur pendukung dari proses bisnis tersebut, yaitu aktivitasnya ada pendaftaran pasien dengan stakeholder pasien dan staf admin, lalu ada rekam medis dengan stakeholder dokter dan perawat, lalu ada pasien, lalu aktivitas jadwal dokter ada dokter dan pasien, aktivitas stok obat dengan stakeholder apoteker dan pasien, lalu aktivitas inventaris medis dan dengan stakeholder staf medis, aktivitas pembayaran dengan stakeholder pasien dan staf keuangan, lalu aktivitas tenaga kerja dan alat medis dengan stakeholder dokter, perawat, staf medis, dan manajemen SDM, dan selanjutnya aktivitas pelatihan pengembangan dengan stakeholder manajemen SDM, staf pelatihan, dan terakhir aktivitas pengembangan aplikasi pelayanan dengan stakeholder tim IT. Selanjutnya pada fase bisnis arsitektur, yaitu rancangan arsitektur bisnis dirancang dalam bentuk rich picture untuk masing-masing aktivitas di klinik mata EDC dengan tujuan mempermudah user memahami rancangan arsitektur bisnis. Yang dapat terlihat pada gambar terdapat aktor pasien, kasir, dokter, apoteker, manajemen logistik, dan petugas administrasi. Dan kegiatan di klinik mata EDC yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada bisnis arsitektur dari pendaftaran pasien.
Dari pendaftaran pasien ini tujuannya yaitu mengubah proses pendaftaran yang sebelumnya mengharuskan pasien mendaftar secara langsung di klinik menjadi sistem pendaftaran melalui aplikasi. Aplikasi pendaftaran ini akan terintegrasi secara langsung dengan data pasien. Proses pendaftaran dilakukan oleh pasien melalui aplikasi dengan mengisi formulir biodata. Selanjutnya, pasien dapat mengakses jadwal dokter untuk membuat janji dan akan diberikan nomor antrian seperti alur yang sudah ada pada gambar. Selanjutnya yaitu pelayanan pasien, bagian manajemen logistik dan persediaan. Di sini yaitu dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan stok obat dan peralatan medis, memungkinkan staf logistik untuk melakukan perencanaan dan pengadaan dengan lebih efektif. Sementara itu, fitur asuransi dikelola oleh petugas administrasi, memudahkan mereka untuk memasukkan dan memantau informasi asuransi pasien, mengelola klaim, dan menyediakan laporan terkait keuangan dan administrasi. Aplikasi ini juga memberikan kemudahan kepada pasien dalam melakukan konsultasi dengan dokter. Pasien dapat mengakses jadwal dokter, membuat janji. Fitur pengambilan obat di apoteker juga tersedia, memfasilitasi pasien setelah konsultasi dengan penyediaan obat sesuai resep dokter. Yang terakhir yaitu fitur pembayaran, memungkinkan pasien untuk melakukan pembayaran melalui kasir secara elektronik, memungkinkan mereka untuk melihat rincian tagihan, memilih metode pembayaran, dan menerima bukti pembayaran, seperti yang sudah ada pada gambar alurnya. Selanjutnya pada poin fase information system arsitektur, yang pada aspek application arsitektur, yang pertama pada aplikasi pendaftaran pasien dengan nama aplikasi pendaftaran pasien dengan sistem aplikasinya registrasi pasien, penjadwalan pasien, jadwal dokter, dan antrian. Dengan fungsi aplikasi yaitu mengintegrasikan semua elemen ini dalam satu sistem yang memungkinkan klinik mata untuk mengoptimalkan proses pendaftaran pasien, memastikan pelayanan yang lebih baik, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dapat dilihat pada gambar, arsitektur aplikasi pendaftaran pasien melibatkan 3 aktor yaitu petugas administrasi, dokter, dan pasien, dan mencakup 5 use case yang dapat dilakukan dalam sistem pendaftaran pasien seperti pada gambar. Selanjutnya, aplikasi arsitektur pada aplikasi pelayanan pasien dengan sistem aplikasi diagnosa, riwayat penyakit, rekam medis, catatan medis, hasil laboratorium, hasil radiologi, hasil CT scan, konsultasi, rujukan pasien, resep obat, penjualan obat, kasir, asuransi, anggaran, logistik, pengadaan barang, dan pembayaran, dengan fungsi mengintegrasikan berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari diagnosis hingga administrasi, dan pengelolaan sumber daya, untuk memastikan pelayanan medis yang efisien dan berkualitas kepada pasien. Seperti pada gambar, arsitektur aplikasi pelayanan pasien melibatkan 7 aktor yaitu dokter, petugas administrasi, manajemen logistik, apoteker, kasir, supplier, dan pasien, dan mencakup 9 use case yang dapat dilakukan dalam sistem pelayanan pasien seperti pada gambar. Selanjutnya pada poin data arsitektur pada aplikasi pendaftaran pasien dengan entitas data entitas pasien, dokter, jadwal dokter, pendaftaran, penjadwalan, antrian online, dan riwayat kesehatan dengan gambar dengan proses yang digambarkan dengan activity diagram seperti pada gambar. Selanjutnya pada data arsitektur pada aplikasi pelayanan pasien dengan entitas data diagnosa, tindakan, resep, penyakit, rekam medis, catatan medis, rujukan medis, stok obat, penjualan obat, pengujian laboratorium, sampel laboratorium, hasil laboratorium, ronsen, CT scan, hasil radiologi, inventaris alat medis, pembayaran, dan data rekening pasien yang digambarkan dalam activity diagram pada gambar berikut. Selanjutnya, pada fase teknologi arsitektur, pada poin pertama ada konfigurasi jaringan internal yang dapat dilihat pada gambar. Terdapat user admin dan application server atau database. Lalu ada user pasien yang terdiri dari berbagai ruangan teknologi yang berada dalam ruangan yang berada di Klinik Mata IDC Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada poin kedua yaitu konfigurasi hardware dan software. Untuk tabel hardware terdapat server, prosesor, memori, storage, graphic card, input device, dan output device dengan spesifikasi masing-masing yang tertera pada tabel. Selanjutnya pada
tabel software, yaitu terdapat operation system, web server, web browser, DBMS, coding, word processing, dan spreadsheet, dan presentation dengan spesifikasi sesuai dengan pada tabel yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu opportunities and solution. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap peluang dan solusi yang teridentifikasi dalam model yang telah dikembangkan dengan menggunakan analisis GAP. Analisis ini bertujuan untuk merinci komponen-komponen dalam arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi, sehingga memungkinkan identifikasi dengan lebih jelas terhadap peluang-peluang yang ada dan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama ada analisis GAP arsitektur bisnis. Untuk existing yaitu yang sedang berjalan, yaitu ada pendaftaran pasien, antrian online, janji dokter, pengambilan obat, dan pembayaran. Untuk pendaftaran pasien yaitu di sini kita akan memperbarui di sini tercantum RP atau replace. Kemudian untuk antrian online di sini kita akan menambahkan sistem baru yaitu antrian online ini. Kemudian untuk janji dokter kita akan memperbarui. Kemudian di pengambilan obat di sini sistemnya yaitu masih sama, untuk pembayaran juga masih sama. Selanjutnya untuk analisis GAP arsitektur aplikasi, yaitu ada aplikasi pendaftaran pasien. Di sini akan memperbarui sistemnya, dan aplikasi pelayanan pasien juga akan diperbarui sistemnya. Selanjutnya untuk analisis GAP arsitektur data, di sini ada identitas pasien, dokter, jadwal dokter, pendaftaran, penjadwalan, antrian online, kesehatan, diagnosa, tindakan, resep, penyakit, rekam medis, catatan medis, rujukan pasien, stok obat, penjualan obat, pengujian lab, sampel lab, hasil uji lab, ronsen, CT scan, hasil radiologi, inventaris alat medis, pembayaran, dan data rekening pasien. Di sini untuk sistemnya kita masih sama, jadi menggunakan RT atau retain. Selanjutnya ada analisis GAP arsitektur teknologi. Yang pertama ada web browser, yaitu di sini kita masih sama. Kemudian Microsoft Office kita akan memperbarui. Kemudian Windows Server 2008 kita juga akan memperbarui. Kemudian di sini ada penambahan sistem teknologi yaitu web server, Microsoft SQL Server 2019, email server, application server, streaming server, dan Apache. Kemudian selanjutnya ada internet. Di sini kita juga masih sama sistemnya. Kemudian firewall juga masih sama, dan ada penambahan lagi yaitu switch. Kemudian untuk wireless kita juga masih sama, dan ada yang terakhir yaitu penambahan dari PHP. Selanjutnya untuk migration planning yaitu urutan implementasi. Yang pertama ada front office, yaitu sistem mencakup kelompok sistem aplikasi yang fokus pada pelayanan langsung kepada pengguna dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya. Aplikasi yang dapat menjadi kandidat untuk front office system yaitu aplikasi pendaftaran pasien. Yang kedua yaitu back office, sistem melibatkan kelompok pasien, aplikasi yang lebih berorientasi pada dukungan administrasi dan pekerjaan umum dengan mempertimbangkan fungsionalitasnya. Aplikasi yang dapat menjadi kandidat untuk front office yaitu aplikasi pelayanan pasien. Untuk urutannya sudah dicantumkan pada gambar berikut. Selanjutnya pada migration planning terdapat roadmap aplikasi dengan tahap pertama yaitu aplikasi pendaftaran pasien dan tahap kedua aplikasi pelayanan pasien. Tahap pertama ini fokus pada pengembangan aplikasi pendaftaran pasien dengan langkah-langkah mulai dari analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengguna yang intuitif, hingga peluncuran fase awal setelah melalui uji coba menyeluruh. Pada tahap kedua difokuskan pada pengembangan aplikasi pelayanan pasien. Langkah-langkah melibatkan perluasan fungsionalitas, integrasi sistem, optimasi kinerja, peningkatan keamanan dan kepatuhan, serta uji coba lanjutan sebelum merilis versi penuh kepada seluruh pengguna. Untuk selanjutnya pada poin perencanaan target implementasi yang tertera pada tabel dengan nama tugas recruitment planning yang terdiri dari analisis sistem berjalan dan analisis sistem usulan yang dilakukan pada 2 minggu pertama bulan Januari untuk aplikasi pendaftaran pasien dan 2 minggu pertama pada bulan Mei
itu pada aplikasi pelayanan pasien. Selanjutnya ada analisis sistem usulan yang dilakukan pada minggu ketiga dan 4 bulan Januari dan minggu 3 dan 4 pada bulan Mei. Yang poin kedua ada desain sistem yang terdiri dari perencanaan sistem yang dilaksanakan pada bulan Februari hingga satu bulan hingga pada aplikasi pelayanan pasien yang dilakukan pada bulan Juni. Perancangan database-nya sama seperti perancangan sistem dilakukan pada bulan Februari dan bulan Juni. Pada poin implementasi, ada coding, testing, dan revisi. Coding dilakukan pada bulan Maret, lalu untuk testing dilakukan pada minggu pertama dan kedua bulan April, untuk revisi dilakukan pada minggu ketiga dan 4 bulan April. Untuk aplikasi pelayanan pasien, untuk coding dilakukan di bulan Juli, lalu testing dilakukan minggu ke-1 dan kedua bulan Agustus, dan revisi dilakukan minggu ketiga dan 4 bulan Agustus. Kesimpulan dan saran dari metodologi penelitian kami yaitu Klinik Mata EDC Kabupaten Sidoarjo perlu optimalisasi sistem informasi dan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatannya. Oleh karena itu, penelitian ini merancang enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF. Fokus pada arsitektur bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Selain itu, penelitian ini juga menargetkan implementasi aplikasi antrian online untuk mengotomatisasi proses di klinik, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Klinik Mata IDC Kabupaten Sidoarjo. Saran perencanaan enterprise arsitektur memerlukan dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait, serta koordinasi yang baik untuk mencapai pengembangan sistem yang optimal. Penelitian berikutnya disarankan melibatkan fase tata kelola teknologi informasi dan manajemen perubahan dengan memanfaatkan tools dan framework terbaru agar hasilnya tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Baik, berikut penjelasan dari judul metode penelitian kami. Sekiranya yang kami sampaikan ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih, selamat malam.